Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilma Mukhtar dari kelas C25A dan dari Reka 1 Wandi Makassar. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang panorama, kompas, asimut, dan back asimut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian panorama. Panorama atau peta panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan dalam bentuk sketsa gambar yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Membuat panorama merupakan salah satu teknik kepramukaan atau bisa juga disebut dengan scouting skill. Yang kedua, fungsi panorama. Panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. Tujuannya adalah agar ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, cara menggunakan panorama. Yang pertama, bidik satu benda menonjol sebagai titik pusat dengan kompas. Catat arah derajat titik tersebut. Yang kedua, gunakan alat pembidik untuk melihat objek dengan titik pusat tepat di tengah bidikan. Yang ketiga, gambar semua objek tetap yang tertangkap, tidak termasuk benda yang bergerak seperti manusia, hewan, mobil, atau awan. Yang keempat, arsir objek. Ini terbagi menjadi dua, yaitu objek dekat dan objek jauh. Ya, di mana objek dekat memiliki arsiran rapat, sedangkan objek jauh memiliki arsiran jarang. Yang kelima, tambahkan arah utara di pojok kiri atas gambar. Yang keenam, bagian bawah gambar dibagi menjadi tiga, yaitu identitas pembuat seperti nama regu, gugus depan, dan lain-lain. Yang kedua, waktu dan tempat pembuatan. Dan yang terakhir adalah keterangan gambar dan arti setiap arsiran. Yang keempat, cara menggambar panorama. Alat yang diperlukan adalah kertas gambar, pensil dan penggaris, ballpoint untuk menulis data, kompas, dan yang terakhir adalah alat pembidik. Bisa dibuat dari korang atau bungkus korek api. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan arah pandang dengan kompas. Yang kedua, bidik objek utama dengan alat pembidik. Yang ketiga, gambar pemandangan sesuai sudut pandang tersebut. Yang keempat, gunakan teknik aksiran sesuai jarak objek. Dan yang terakhir, lengkap dengan identitas dan arah utara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kompas. Kompas adalah suatu alat penunjuk yang dapat digunakan untuk menetapkan arah. Arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas adalah arah utara kompas atau utara magnetik. Yang keenam, fungsi kompas. Fungsi kompas secara umum adalah untuk menetapkan arah. Kompas bidik berfungsi khusus untuk membidik atau menembak sudut pada alam atau bentengan alam sebenarnya, yang kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan pada peta. Yang ketujuh, bagian-bagian kompas. Yang pertama, dial, permukaan kompas tempat tertera angka, derajat, dan huruf mata angin. Yang kedua, visir, lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Yang ketiga, kaca pembesar digunakan untuk melihat derajat kompas. Yang keempat, jarum penunjuk, alat yang menunjuk ukuran magnet. Yang kelima, tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Dan yang terakhir adalah alat penyangkut, tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Yang kedelapan, cara menggunakan kompas bidik. Yang pertama, buka tutup kompas dan posisikan tutupnya hingga tegak lurus. Yang kedua, tarik cincin untuk jempol dan masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Yang ketiga, telunjuk sejajar dan memegang penutup yang berdiri tegak, jari-jari lain memegang penutup kompas. Yang keempat, lengan lurus ke depan, bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Yang kelima, dekatkan kompas ke depan mata. Yang keenam, untuk membidik, pilih benda yang jauh tetapi jelas terlihat dan tidak terhalang sebagai patokan. Hasil bidikan angkanya misalnya 40 derajat dapat juga disebut dengan asimut. Yang ketujuh, kemudian bergerak menuju titik yang tidak dibidik. Yang kedelapan, setelah sampai di titik, bidik titik berikutnya dan seterusnya secara berulang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang materi asimut dan back asimut. Asimut adalah sudut antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat. Asimut juga disebut sudut kompas. Sedangkan back asimut adalah teknik yang digunakan
untuk memastikan lintasan berjalan berupa garis lurus ketika berjalan dari satu titik ke titik lain dengan sudut kompas. Prinsipnya adalah membuat lintasan berada pada satu garis lurus dengan cara membidiknya dengan cara membidikkan kompas belakang jarak ke muka dan tertentu. Jika asimut kurang dari 180 derajat, maka back asimutnya sama dengan asimut plus 180 derajat. Jika asimutnya sama dengan 180 derajat, maka back asimutnya sama dengan minus 180 derajat. Contohnya, asimut sama dengan 70 derajat, maka back asimutnya sama dengan 70 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 250 derajat. Sedangkan asimutnya 210 derajat, maka back asimutnya sama dengan 210 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 30 derajat. Itulah materi tentang panorama, kompas, dan back asimut dan asimut. Saya Gilma Mukhtar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.